Jeda iklan ini membuat kita kasih kesempatan untuk bisa bernafas ya, dengerin ceritanya Ibu Bulan ini bisa tertawa-tawa begini setelah plong. Tapi tadi apa yang disampaikan bahwa ditonjok di dada hingga muntah darah, ditampar sampai mengecap bekas tamparannya hingga pendengaran terganggu, belum lagi caci maki dan perbuatan serta sikap. Tapi yang paling menyakitkan dan Ibu tidak bisa loh, kok bisa seperti itu tuh yang apa Bu? Perbuatannya atau apa ya? Ada kejadian pada saat itu tahun 2008 habis Lebaran. Setelah pulang dari orang tua, saya balik lagi, pembantu masih pulang. Ya, pada saat itu saya lagi setrika. Saya bilang, tiba-tiba dia nyeletuk, mana uangku 2 juta? Uang apa? Oke, saya ceritain. Karena selama ini saya itu bayar listrik sendiri. Jadi Ibu menafkahi keluarga semuanya ya? Itu sendiri. Nah, karena kebutuhannya mendesak dan saya tidak punya uang sebesar 2 juta, itu pun bukan untuk pribadi saya, itu untuk anak-anak saya, daftar ulang, anak 2. Jadi Ibu minta uang 2 juta ke suami untuk bayar? Bukan minta, saya pinjam, karena kalau minta nggak bakalan dikasih. Jangankan 2 juta, 20.000 untuk makan anak-anak beras saya habis, itu pun nggak diminta. Akhirnya saya pinjem baru dikasih. Pinjam sama suami Bu? Iya, dan yang pinjam bukan saya. Karena saya dipinjam nggak dikasih, saya bilang sama Bibi pembantu saya, tolong pinjamkan, karena memang nggak ada beras sama sekali. Kalau saya masih bisa untuk beli beras, saya nggak akan pernah pinjam, nggak pernah akan minta sama suami. Jadi sama suami itu bukannya minta, padahal itu adalah kewajiban dari suami untuk menafkahi keluarga termasuk makanan, tapi ini dihitungnya hutang gitu. Istri hutang sama saya gitu untuk makan gitu. Iya. Nah, pada saat kejadian itu dia nagih saya 2 juta, saya langsung gelek. Uang dari mana? Habis dari pulang kampung ya kita. Habis sama sekali kan gitu. Terus saya bilang waktu itu begini, saya memang janji sama kamu uang ini akan saya kembalikan, tapi tidak sekarang, karena saya memang tidak punya uang. Beri saya waktu. Dia jawabnya, sudah berapa bulan? Ini kayak nikah sama rentenir ya Bu? Nah, Bu gini, tapi kan Ibu kan sudah sekarang lepas, udah lega ya perasaannya. Kayak saya melihat Ibu bisa menertawakan kejadian begitu pahit di masa lalu. Ini saat ini Ibu datang ke Curahan Hati Perempuan ini, Ibu ingin menceritakan ini supaya apa? Ya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Tujuan saya sebenarnya sharing buat ibu-ibu dan kaum perempuan yang pernah mengalami hal yang seperti saya dan apapun itu. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Percaya, Allah itu maha tahu. Itu kekuatan saya selama ini. Karena pada saat itu saya bilang sama Allah, pada saat mantan suami saya ngomong seperti itu, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi dengan keadaan seperti ini. Bantu saya, berikan saya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya bisa melakukannya. Subhanallah Bu. Kalau kita yakin dari ujung kaki sampai ujung rambut, Allah itu ada dan tahu kita. Allah itu tahu kok Bu, apa yang kita rasakan itu tahu. Dan sampai sebatas mana kemampuan kita, Allah itu tahu. Dan kita minta Allah, sudah ya Allah, cukup. Saya sudah nggak kuat untuk itu. Itu langsung saya kayak diberi kekuatan. Saya nggak peduli ibu saya habis masuk rumah sakit waktu itu. Kemudian saya bilang, saya sudah nggak mampu. Saya bilang sama suami saya begini, mantan suami saya, oke, saya sudah nggak kuat lagi dengan kamu. Kita berakhir sampai di sini, kita cerai. Langsung begitu. Ini yang kita dengar langsung dari sahabat perempuan yang mengalami kondisi seperti itu dan itu yang terjadi. Selama ini kan Mbak Oki sering ya memberikan mengingatkan kita kembali betapa Allah tuh ada gitu ya, betapa Allah tuh selalu membantu kita. Dan ini curahan hati langsung pada Ibu Wulandari yang menjalani itu ya. Iya, karena selama saya mengalami KDRT itu, teman saya cuman Allah Bu. Saya nggak punya teman untuk curhat. Ibu saya nggak pernah saya curhati, saudara saya nggak ada, mertua nggak tahu,
saudara dari suami juga nggak tahu, saudara saya juga nggak tahu, siapapun nggak tahu. Tempat curhat saya hanya Allah. Setiap kali habis maghrib saya baca Yasin, saya duduk kalau orang Jawa deprok itu apa ya? Bersimpuh, Bu. Bersimpuh, Iya. Masya Allah. Bersimpuh, saya bicara dari hati ke hati seperti saya bicara dengan Mbak Maudi. Jadi curahan hati langsung. Langsung sama Allah. Saya nangis di situ, apa yang saya rasakan saya keluarkan semuanya sama Allah. Dan ketika saya 1 bulan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai itu, saya sudah persiapkan dulu. Saya cari informasi dulu mengenai perceraian. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bawa. Kemudian saya persiapkan anak-anak saya. Anak-anak saya bilang, kalau nanti suatu saat kita nggak bisa satu rumah lagi sama ayah, itu bukan berarti kalian itu nggak punya ayah, tapi memang sebaiknya kita nggak sama ayah. Itu terus setiap hari selama 1 bulan. Itu anak-anak masih kecil. Kenapa, Ma? Waktu itu anak saya yang masih kecil begitu. Baik, Ibu. Ini maaf ya, Bu. Ini saya tahu ini pasti banyak sekali yang ingin disampaikan dari Tira. Tapi apa intinya kita mudah-mudahan menangkap. Mbak Oki ini sangat baik ya apa yang disampaikan Mbak Oki. Ini sudah dilakukan sama Mbak Wulan. Gimana Mbak Oki tanggapannya? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya lihat dari cerita yang luar Berapi-api biasa. ini ya, inspiratif. Iya, pada hari ini pertama adalah jangan pernah salah akan definisi wanita solehah. Definisi istri solehah itu apa? Di surat An-Nisa 34, taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga diri ketika suami tidak ada. Kata hadis, definisi istri solehah apa? Menyenangkan bila dipandang, patuh bila diperintah suami, menjaga diri ketika suami tidak ada. Definisi wanita solehah bukan ketika sang laki-laki, sang suami gebukin, pukul, tampar, kita diem aja. Itu bukan definisi wanita solehah, Ibu. Tadi Ibu bilang mau jadi wanita solehah, jadinya digampar, diem aja, dipukul, diem aja. Iya, salah katanya. Salah itu. Jadi definisi wanita yang solehah adalah ketika ditampar, dipukul, ditendang, itu menangkis, membela dirinya. Itu yang benar. Jadi kalau diperlakukan seperti apapun adalah hak kita, tugas kita membela diri kita untuk menangkis, untuk tidak terus-menerus dizolimi. Seperti itu. Kemudian mudah-mudahan bisa paham tentang definisi wanita soleh. Jadi kalau ada sahabat perempuan di luar sana yang mengalami KDRT, ayo dong bela dirinya. Kita kan punya kekuatan juga. Jangan diam aja, nanti makin jadi. Kemudian yang kedua, muhasabah diri. Ketika ada KDRT ini itu banyak sebab. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Muhasabah diri, kita introspeksi diri, apa kesalahan saya? Tadi Ibu sudah melakukan itu, alhamdulillah. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya gara-gara suami. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Kemudian kita berpikir bahwa ini nasihat untuk diri saya. Ketika suami cari di luar, apa yang belum kita kasih di dalam sehingga dia harus cari di luar, Bu? Begini Mbak. Iya, nanti kita akan jawab. Paling tidak itu yang disampaikan karena kita tinggal 1 menit lagi, Bu. Betul. Kemudian yang ketiga, memang tabiatnya seperti itu, sehingga harus berhati-hati pada sahabat perempuan yang ingin menikah. Berhati-hati, jangan beli kucing dalam karung. Tadi pelajaran. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tadi yang ingin saya bahas adalah kehidupan selanjutnya. Alhamdulillah semua sudah lewat. Sedih itu sudah lewat. Wasta'inu bisobri wassalah, sudah sabar dengan sholat, itu luar biasa. Itu suruhan Allah. Kalau lagi sedih, sejadah itu tempat kita curhat, bukan yang lain-lain, bukan buka aib lain-lain, tapi sejadah tempat kita curhat. Kemudian akhirnya Ibu harus fokus ke depannya, ingin kehidupan yang lebih baik, mungkin akan menikah lagi, mungkin akan begini, akan begitu. Iya, alhamdulillah saat ini sudah berbahagia dengan keluarga yang baru ya, Bu ya, dan suami. Maudi, saya boleh ngucapin terima kasih saya. Boleh, Ada masa nggak 5 boleh sebetulnya, sih, Bu? Nanti kita kasih kesempatan ke Ibu ya. Mbak Vera, mohon maaf, tinggal 1 menit lagi, ini aja poin yang paling utama. Ini dia yang membedakan. Tadi nikahnya udah hati-hati ya. Iya. Lihat aks perilakunya dia, bahwa dia orang tampaknya baik-baik, ya, tampaknya soleh, tampaknya keluarganya beriman. Ingat, perilaku, apa atribut-atribut yang dikenakan tidak pernah menggambarkan, tidak pernah sukses menggambarkan sikap yang sesungguhnya di dalam, apalagi keimanan. Baik. Ini jadi pelajaran. Kita lanjutkan nanti berikutnya. Terima kasih sekali Mbak Vera pengertiannya. Ini saya waktunya sudah dipotong. Kita akan lanjut lagi, masih ada 1 segmen lagi setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih. Kita kembali ya.